Tegas, rakyat jangan mau ditipu dengan narasi 02. Saya ingin menegaskan dalam konferensi pers sore ini, pihak 02 membangun narasi bahwa pemilu sudah selesai. Jadi rakyat jangan mau ditipu dengan narasi ini, framing ini. Ya, kalau kita melihat peraturan baik undang-undang maupun PKPU, jika bicara pemilu itu bicara tahapan. Ya, tahapan sejak calon presiden mendaftarkan diri sebagai pasangan calon atau partai politik sebagai peserta pemilu hingga dilantiknya presiden dan wakil presiden ataupun para anggota DPR mewakili partai politik. Itu bicara tahapan. Dan KPU tadi malam tidak ada berita acara KPU tertulis atau pernyataan ketua KPU yang menyatakan menetapkan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Tidak. KPU hanya menyampaikan hasil akhir rekapitulasi nasional perolehan suara pasangan calon presiden wakil presiden maupun perolehan suara partai politik. Jadi rakyat jangan ditipu, dibodoh-bodohi ya, seolah-olah framing yang mereka lakukan, kita lakukan pembenaran bahwa pemilu sudah selesai. Partai Hanura dan juga partai pendukung 03 menggunakan hak konstitusional ya untuk mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dan itu sedang dipersiapkan oleh tim. Bahkan secara internal Partai Hanura sama dengan P3, kita juga merasa suara kita dihilangkan dalam tanda kutip kurang lebih 1 juta suara ya dari perolehan sesuai data yang ada pada kita, dan itu juga akan menjadi gugatan tersendiri Partai Hanura di luar gugatan bersama terkait pasangan calon presiden dan wakil presiden. Kedua, demokrasi itu bukan bicara hasil, demokrasi juga bicara proses. Kalau prosesnya ya sebagaimana yang sudah kita tetapkan terpenuhi unsur-unsur ya terstruktur, sistematis dan masif, maka saya berani mengatakan bahwa telah terjadi tidak sekedar kecurangan, tapi ini kejahatan pemilu, kejahatan yang menurut saya ini high explosive. Ini sangat dahsyat, bukan low explosive. Karena kalau bicara demokrasi, bicara pemilu, yang berkebutuhan terhadap demokrasi dan pemilu adalah 278 juta rakyat Indonesia yang memiliki hak kedaulatan politik di dalamnya. Jadi ini tidak bisa dipandang remeh. Ini kejahatan pemilu ya yang memiliki kekuatan yang high explosive, rusaknya demokrasi di negara kita. Sehingga pantas jika kita melakukan perlawanan, nah termasuk menggunakan hak konstitusional untuk mengajukan gugatan ke MK. Saya memberikan ilustrasi sedikit. Ya, kalau Mas Hasto itu selalu memberikan ilustrasi tentang kejahatan pemilu tahun 71, Mas ya. Demokrasi kita dikudeta. Ya. 65 Soekarno dikudeta oleh Soeharto sehingga lahirlah pemerintahan baru yang bernama Orde Baru. 2024 konstitusi itu diperkosa oleh mereka-mereka yang melacurkan kesalehan intelektual dan kesalehan sikap-sikap kenegarawanan. Itu ya, mereka yang ada di Mahkamah Konstitusi. Mereka kan harusnya orang-orang yang memiliki sifat sikap kenegarawanan. Nah, mereka melacurkan itu. Jadi konstitusi dirampok dan juga demokrasi diculik secara paksa. Ini saya menggunakan istilah ini, demokrasi diculik secara paksa. Saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Profesor Romli, Mas Hasto. Beliau mengatakan, karena kita sudah sepakat menetapkan kecurangan atau kejahatan ini TSN, Prof. Romli memperkuat, jika TSN, apakah ada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan terlibat di dalamnya, ya, kami juga pada barisan sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Romli. Governmental crime. Jadi dalam pemilu atau Pilpres 2024 jelas-jelas ini adalah governmental crime. Terlibatnya kekuasaan dalam kejahatan demokrasi yang berdaya kuat, memiliki daya ledak yang high explosive terhadap demokrasi. Saya ingin yang ketiga ini menekankan secara khusus Sirekap. Ya, pada awalnya tidak pernah ada pernyataan KPU yang menyatakan Sirekap alat bantu. Jelas Mas ya? Yeah. Tapi ketika didesak, ya, bahkan ketika kami meyakini cloud Sirekap di Alibaba, mereka juga nggak pernah mengakui itu. Disimpan di luar negeri di Singapura, mereka nggak pernah mengakui itu. Tapi setelah adanya desakan-desakan dari kami dan juga kekuatan masyarakat sipil, mereka baru mengakui ada di Singapura. Mereka mengakui di Alibaba. Kemudian akhirnya mereka merubah bahwa Sirekap adalah alat resmi KPU menjadi alat bantu KPU. Nah, ini harusnya menjadi ya tanda awas
bagi pihak yang memiliki otoritas hukum, di mana kejahatan-kejahatan lainnya kami juga mencatat telah terjadi 400.000 lebih ya perubahan data yang masuk ke Sirekap. Benar-benar biadab kecurangan ini.